Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Askal Esa Muhammad. NIM saya 221011700100. Saya kelas 07 SCFP 002. Saya membuat video rangkuman tentang pertemuan 14 karena menggantikan absen saya hari ini karena sakit. Masuk bab pertama, yaitu peran komputer dalam kehidupan sehari-hari. Ya, komputer ini dalam berbagai berikut ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari rutinitas kita. Dari bangun tidur hingga kembalinya beristirahat, kita harus berinteraksi dengan dunia digital. Terus komunikasi tanpa batas. Ponsel pintar dan perangkat komputasi telah merevolusi cara kita berkomunikasi. Pesan instan, panggilan video, dan media sosial. Mungkin kita terhubung dengan siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Terus media sosial juga menjaga hubungan sosial dan profesional. Terus aplikasi pesan, yaitu komunikasi instan yang efisien. Terus video conference dapat virtual dan interaksi tatap muka jarak jauh. Terus ada belanja online dan e-commerce, yaitu kemudahan akses pesan barang dari seluruh dunia hanya dengan beberapa klik tanpa harus keluar rumah. Terus pilihannya juga banyak, akses kejutan produk dari berbagai penjual, seringkali dengan harga yang lebih kompetitif, yang lebih murah aja, Pak. Terus ulasan dan perbandingan, itu informasi yang lengkap. Kan kita kalau misalnya beli pasti ngeliat dulu ulasannya nih sama perbandingannya. Kalau misalnya jelek ya kita masih nggak jadi beli. Terus masuk berikutnya, yaitu hiburan digital. Komputer telah mengubah industri hiburan secara drastis, dan seorang film dan musik hingga game online itu udah banyak kali yang tuh, yaitu seperti streaming film, terus kayak Netflix, Disney, dan lain-lain. Terus musik kayak Spotify, kalau video game ya kayak konsol PC dan game Mobile Legend contohnya. Terus layanan publik digital, yaitu ada m-banking, terus e-wallet, terus layanan pemerintah online. Terus e-bankingnya itu mengolah keuangan, transfer dana. Terus e-wallet juga sama sih transaksinya. Terus kalau untuk layanan pemerintahan, yaitu menggunakan pengurusan dokumen pajak dan perizinan yang lebih cepat dan efisien aja. Oke, kita masuk di bab 2, yaitu komputer dalam dunia pendidikan. Pandemi COVID-19 mempercepat adopsi teknologi dalam pendidikan, menjadikan komputer sebagai alat esensial untuk pembelajaran yang adaptif dan inklusif. Terus pembelajaran daring dan hibrid, itu model pembelajaran ini memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar, menjangkau siswa di lokasi geografis berbeda dan dengan jadwal yang bervariasi. Itu aksesibilitas tinggi, belajar dari mana saja. Terus fleksibilitas waktu, yaitu menyesuaikan dengan jadwal individu aja. Terus sumber daya melimpah, akses ke materi pembelajaran global. Terus ada peran LMS dan video conference. LMS itu disebut Learning Management System, yaitu platform sentral untuk materi kuliah, tugas, evaluasi seperti kayak Classroom, Google Drive. Terus ada komentari gitu. Untuk video conference, yaitu interaksi langsung dengan secara dosen mahasiswa, ya kayak Zoom, video call atau apa mungkin. Terus kecerdasan buatan AI dalam pendidikan, yaitu membawa personalisasi dan efisien ke tingkat berikutnya, yaitu pembelajaran lebih adaptif. Terus tutor virtual dalam belajar yang bersedia 24 jam. Terus analisis kinerja, mengidentifikasi pola belajar dari area yang perlu diinginkan. Terus lanjut kita masuk ke bab 3 yang terakhir, yaitu komputer dan ekonomi digital. Ekonomi digital yang didukung oleh inovasi komputasi telah menjadi mesin pengguna pertumbuhan global, menciptakan peluang baru dan merevolusi cara beroperasi, yaitu e-commerce, pasar global di genggaman. Terus aksesibilitas luas, bisnis kecil dapat terjangkau kayak pelanggan di seluruh dunia tanpa batasan geografis. Terus biaya operasional rendah, terus personalisasi pengalaman. Terus kita masuk lagi ke UMKM digital untuk mendorong inovasi lokal, yaitu komputer dan internet
memungkinkan UMKM bersaing di pasar yang lebih luas dan meningkatkan efisiensi operasional. Terus pemasaran digital, promosi produk melalui media sosial dan platform online seperti Shopee, mungkin TikTok Shop. Mungkin itu terus manajemen stok dan penjualan, sistem kasir dan inventaris berbasis cloud. Terus perluasan pasar, menjual produk konsumen ke luar area lokal. Jadi bisa ke seluruh Indonesia. Terus konten kreator profesi baru era digital, yaitu kreativitas tanpa batas. Individu dapat menghasilkan konten digital yang inovatif, mulai dari video, podcast, hingga tulisan, dan membagikan secara global. Terus peluang ekonominya yaitu monetisasi konten melalui iklan, sponsor, dan penjualan langsung. Meningkatkan sumber pendapatan baru. Terus peran komputer dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat, yaitu komputer adalah fondasi bagi pertumbuhan eksponensial sektor-sektor, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan. Yaitu kesimpulannya, transformasi yang berkelanjutan dari komunikasi hingga ekonomi, komputer telah mengubah lanskap masyarakat secara fundamental, namun perjalanan ini masih panjang dan penuh tantangan. Dampak positifnya dan negatifnya. Dampak positifnya yaitu efisiensi dan produktivitas, terus akses global pendidikan dan informasi untuk semua, terus inovasi tanpa henti. Terus untuk tantangan dan peluang kedepannya yaitu literasi digital, pentingnya membekali masyarakat dengan keterampilan digital yang relevan. Terus ada regulasi yang bijak, pengembangan kebijakan untuk melindungi privasi dan memastikan teknologi. Terus ada inovasi inklusif, yaitu memastikan teknologi dapat diakses bermanfaat bagi semua lapisan masyarakat, yaitu pendidikan adaptif. Sistem pendidikan harus terus beradaptasi dengan perubahan teknologi yang cepat. Itu terima kasih untuk sekian pertemuan 14. Saya rangkum sedikit saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.